akhirnya dipertemukan kembali dalam kajian ngaji, yaitu fikih munakahat. Nah, munakahat tidak kalah penting dengan cabang fikih yang lain. Kalau buka buku fikih, yang pertama itu bab ibadat. Pertanyaan, munakahat ibadah atau bukan? Gitu. Nggak ada yang bukan ibadah. Sampai-sampai ketika menghukum kisos dengan bunuh, potong tangan, dipancung, itu aja ibadah. Jihad ibadah. Tuh gitu. Jadi dalam konteks fikih, ibadah tidak sempit, tidak terbatas pada ritual tertentu saja. Dan kita alhamdulillah sudah mendapat kesan ternyata fikih munakahat ini penting sekali, terutama bagi generasi muda. Maka sejatinya masuk gerbang akad, fikih munakahat terkuasai dengan baik, sehingga dia bisa membangun rumah tangga sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Sasaran tembaknya yaitu membangun masyarakat. Bahasa kerennya yang lebih luas, membangun umat, bermula dari rumah tangga. Nah, dari sekian mukadimah pengantar, kita ternyata sudah sampai pada bab akad. Sudah inti daripada munakahat, akad. Akad itu di Sunda pakai bahasa Sunda. Di Jawa, mungkin di Inggris pakai bahasa Inggris. Kita ada yang pakai pilih bahasa Arab, nggak apa-apa. Oleh karena itu, sejauh mana boleh tidaknya, apa batasannya terkait dengan bahasa yang digunakan saat akad, kita akan sama-sama melihat. Tuh, al-aqdu bi ghairil lughah al-arabiyyah. Akad dengan selain bahasa Arab. Apalagi kalau diperluas, namanya bahasa bukan lisan. Ada bahasa isyarat. Begitu narungu. Kan itu nggak bisa dia berbahasa, pakai isyarat. Sah apa tidak? Harus sah. Oke, kita mulai Pak Jamal. Slide berikutnya. Ini dia. Al-aqdu bi ghairi lughal arabiyyah. Ittafaqal fuqaha ala jawaziz zawaj bi ghairi lughal arabiyyah. Para ulama sepakat bahwa akad dengan selain bahasa Arab jawaz, boleh. Dengan catatan idza kanal aqidan au ahaduhuma la yafhamul arabiyyah. Apabila salah satu dua yang berakad, salah satu saja tidak paham bahasa Arab. Si wali ke bahasa Arab. Si pria, calon mempelai pria, pakai bahasa Indonesia. Boleh. Boleh. Apalagi juga kalau dua-duanya nggak paham bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga nggak bagus. Bahasa daerah. Bahasa apa saja. Tapi kemudian nanti akan kita temukan syarat-syarat lain diantaranya, yaitu keduanya paham. Jadi substansinya dipaham. Waqtalafu fi ma idza kana yafhamanil arabiyyah wa yastati'anil aqda biha. Mereka para ulama fikih berselisih pendapat tentang apa? Tentang akad pakai bahasa non-Arab. Kapan selisih pendapatnya? Apabila kedua belah pihak paham bahasa Arab. Bisa akad pakai itu. Kenapa dipakai bahasa lain?
Apa kata fuqaha? Nah, dia berselisih. Iya. Dalam konteks akad hampir-hampir seperti sholat. Paham bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab harus itu mutlak. Tapi dalam konteks akad boleh pakai bahasa lain, boleh. Cuma para ahli fikih berselisih paham apabila keduanya si wali sama mempelai pria paham bahasa Arab, apa jadi pakai bahasa lain? Gitu selisih pendapat. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Waman qadara ala lafzin nikah bil arabiyah. Siapa mampu mengucapkan nikah akad dengan bahasa Arab. Lam yasihha bi ghairiha, maka tidak sah dengan bahasa selain Arab. Itu kata Ibnu Qudamah. Ada suara apa Pak Jamal ya? Coba tolong di mute itu. Wahaza ahadu qaulai asy-Syafi'i. Pendapat ini yaitu tidak sah pakai bahasa lain padahal Arab dia paham, merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Wa inda Ibnu Hanifah yang akid. Tapi menurut Abu Hanifah sah laksana itu akad. Kenapa? Li'annahu ata bilafzihil khas. Sebab dia mengucapkan lafaznya khusus. Kalau Arab ankah tuka. Kalau Indonesia aku nikahkan. Tuh, sama. Itu khusus sama. Fan aqada bihi, maka terlaksana itu akad. Kama yan aqidu bilafzil arabiyah. Seperti halnya terlaksana juga apabila diucapkan dengan bahasa Arab. Kesimpulannya menurut Imam Hanafi nggak ada bedanya mau bahasa Arab atau selain Arab. Terlihat dalam pendapat ini yaitu yang nggak pakai bahasa Arab nggak sah. Haza tasyadud, itu mah lebay gitu bahasa kita. Kenapa? Wadinullahi yusrun, agama Allah itu mudah. Wasabaqo ankulna, pernah kita katakan innar ruknal hakiki huwa ridho. Rukun hakiki adalah ridho, hakiki akad. Wal ijab wal qabul ma huma ila mazharon lihazar ridho. Sementara ijab dan qabul cuma bukti keridhaan ini, wadalilan, dan sama juga dalil atas keridhaan. Fa idza waqa'al ijab wal qabul kana dzalika kafiyan. Apabila terjadi ijab qabul cukup. Mau pakai bahasa nggak ada masalah, bahasa apa kek. Gitu. Mahmakanatil lugha allati apa itu? Adaya biha. Apapun bahasa yang digunakan pada apa itu? Akad itu. Ya. Jadi udah memperoleh gambaran kita. Bahasa Arab boleh, bukan bahasa Arab boleh. Namun hemat saya, kalau kedua belah pihak paham bahasa Arab, maka saya melihat bahasa Arab lebih afdal. Bahasa Al-Quran, bahasa yang dipakai oleh Allah dalam kalamnya. Gitu. Ya, slide berikutnya. Qala Ibnu Taimiyah,
Ibnu Taimiyah, innahu ainikah wa in kana qurbatan, meskipun itu sebuah ibadah taqarrub, fa inna ma huwa kal itqi was sadaqati. Sesungguhnya nikah itu seperti memerdekakan budak. Was sadaqah, sedekah. La yata'ayyanu lahu labzun arabi wala ajami. Tak ada redaksi yang baku ya ta'ayyan. Baik dalam bahasa Arab maupun bahasa asing. Summa innal a'jami iza ta'allamal arabiyyah fil hal. Kemudian orang asing kalau dia belajar bahasa Arab umpamanya rubbama la yafhamul maqsud min dzalikal lafzi. Maka bisa jadi dia belum paham apa maksudnya, paham maksudnya. Si A mau nikah, si B wali mau menikah, nggak paham bahasa Arab. Terus karena kepentingan akad untuk ijab atau qabul, belajar bahasa Arab diajarin, dibimbing, didikte sama orang lain. Dalam hal ini penghulu umpamanya, pencatat nikah. Itu juga terlalu lebay. Pakai aja bahasa yang dia paham tuh lebih afdol. Jadi Arab afdol bukan karena Arabnya, karena dipahamnya. Bahasa Indonesia lebih paham, bahasa Arab kurang paham. Bagusan bahasa Indonesia. Sebab dimaksud afdolnya adalah karena pahamnya. Udah, itu wali atau mempelai nggak belajar bahasa Arab. Karena kepentingan nikah, udah belajar sebentar. Pas giliran akad lupa apa maksudnya, nggak tahu. Itu yang lagi dibicarakan. Menurut Ibnu Taimiyah bisa jadi keduanya tidak paham maksud dari bahasa Arab yang dia pakai waktu akad. Itu. Kama yufhamu minal lughah allati tadaha. Sepaham bahasa yang biasa dia pakai. Naam, laukila tukrahul uqud bi ghairil arabiyyah li ghairi hajah. Betul, kata Ibnu Taimiyah. Andai kata akad itu dimakruhkan karena tidak menggunakan bahasa Arab dan karena tidak ada kepentingan. Kama yukrahu sairu anwa'il khitab bi ghairil arabiyyah li ghairi hajah. Seperti halnya dimakruhkan khitab apa saja bukan pakai bahasa Arab karena tidak ada kepentingan. Kenapa kalau begitu? Lakana mutawajjahan. Tawajjahan itu artinya mengada-ada. Apa maksudnya? Gini, nikah. Boleh nggak pakai bahasa selain bahasa Arab? Jawabnya boleh. Sampai titik itu, mana lebih afdol? Bahasa Indonesia. Apa alasannya? Pakai bahasa Arab nggak paham. Pahamnya bahasa Indonesia. Bahkan ada juga orang yang nggak paham bahasa Indonesia. Pahamnya bahasa daerah. Tuh bahasa daerah lebih afdol. Lebih afdol. Ada kasus. Bahasa Arab diasumsikan lebih afdol ketimbang bahasa-bahasa yang lain. Padahal yang bersangkutan nggak paham bahasa Arab. Belajar dulu bentar. Pas beberapa detik sebelum nikah diajarin. Pas lagi akad dia pakai. Pas lagi dipakai lupa. Kan hancur itu.
Nggak lupa, tapi nggak paham. Nggak sah nikah kalau dia nggak paham. Nggak sah. Bapak harus dipaham. Iya, paham nanti dirinci lagi. Kayak apa batasan paham dimaksud gitu. Kama ruyah atau roa malik ini. Kama ruya an Malik wa Ahmad wa Syafi'i ma yadullu ala karahiyat i'tiyadil mukhatabah bi ghairil arabiyyah li ghairi hajah. Seperti diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang menunjukkan makruhnya karahiyah, membiasakan, i'tiyad membiasakan, al-mukhatabah berbicara, mukhatabah berbicara bi ghairil arabiyyah li ghairi hajah. Ya, bayang. Nikah pakai bahasa Arab sama bahasa selain Arab mana lebih afdol? Umpama posisinya bahasa Arab dong lebih afdol. Pada saat yang sama dia sendiri nggak paham secara khusus sigot bentuk redaksi akad yang pakai bahasa Arab nggak paham, tapi dipaksa bahasa Arab aja. Nah itu problem. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan makruh jadinya. Makruh. Seperti halnya kita lagi berkerumun, kerumunnya sama-sama orang Indonesia, ngomongnya bahasa asing. Yang ngerti si A sama si B aja. Yang lainnya banyak nggak ngerti. Itu juga kategorinya makruh. Apa sebab? Sebab mengundang komentar, baik langsung atau tidak langsung, baik lisan maupun dalam hati. Tuh, mengundang komentar. Itu yang dimaksud kamaru ya an Malik wa Ahmad wa Syafi'i maya dulu ala karohiyati. Seperti diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, sesuatu hadis gitu, sesuatu lah yang menunjukkan dimakruhkan bagi yang terbiasa berbicara dengan menggunakan bukan Arab, dia gunakan tanpa ada kepentingan. Gitu. Catatan tanpa ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, jadi penting, jadi bagus. Peserta LBIQ pulang dari Tanah Abang LBIQ naik busway atau di kereta, keren. Mahasiswa ngomongnya Arab, iya, ngomongnya Arab. Pada kondisi itu tak ada kebutuhan kepentingan dia harus berbicara Arab, padahal yang lain semuanya Indonesia. Tuh kan mengundang. Wah, sombong. Umpamanya gitu. Apalagi sih dalam konteks nikah. Biasa lingkungan yang ada bahasa Indonesia atau bahasa daerah tertentu. Terus akan nikah dipaksa-paksa Arab. Itu yang dimaksud ghairi hajah. Nggak ada kepentingan. Apa maknanya? Kalau ada kepentingan menjadi tidak makruh. Seperti halnya tadi di kereta, di tempat umum, di kendaraan umum, berdua dia ngomong Arab. Sesuai kepentingannya saja. Unsur-unsur. Unsur. Man waro'ak. Itu yang lain nggak ngerti. Itu kan ada kepentingan. Lihat itu di belakang. Maksudnya dia mengingatkan hati-hati. Kalau pakai bahasa Indonesia mereka pada paham. Kalau bahasa Arab enggak. Itu dia yang dimaksud kepentingan. Kalau nggak ada, ngapain pakai bahasa Arab gitu kurang lebih. Ya, berikutnya. Zawaj.
al-akhras. Tuh. Nikahnya tunarungu. Tuh ada kepentingan maksudnya. Bab dia nggak bisa mengucap. Maka harus ekstrim lagi, bukan bahasa, tapi isyarat. Udah kebayang itu. Jamal jadi penghulu. Wali pengantin sama laki-laki tukang tunarungu. Tuh. Baca isyarat, ajarin. Tuh yang diucapkan begini-begini, itu maknanya. Ntar si wali tuh, gitu. Terus si pria paham. Wali paham. Habis selesai mengucapkan pakai tangan, terus salaman. Udah salaman, digoyang dikit. Terus dia menjawab. Ya, harus ada saksi ahli. Ahli bahasa itu. Kalau nggak ada, sulit dieksekusi. Sah atau tidak. Karena nggak ada yang bisa eksekusi, karena nggak ada yang paham lingkungan, akhirnya ragu. Kalau ragu, jadi menimbulkan fitnah. Iya. Oke, itu akad bahasa. Iya. Zawajul akhras wa yasihu zawajul akhras bi isyarati. Sah nikah tunarungu dengan isyarat. In fuhimat, jika isyarat itu dipaham. Kama yasihu bai'uhu. Seperti halnya sah jual beli. Pedagang tunarungu, pembeli tunarungu. Sah. Paham duanya. Kalau nggak paham kan itu muncul masalah. Apaan? Saya nggak ngurangin kok dibayar segini umpamanya. Wah, terjadi. Ya, hal-hal yang tak diinginkan. Li'annal isyarah maknan. Isyarata maknan mufham. Karena isyarat itu membawa makna. Maknanya dipaham. Bahasa-bahasa lalu lintas. Bahasa isyarat semua. Simbol. Wa illam tufham isyaratu la yasihu minhu. Tapi kalau isyaratnya tidak dipaham, maka tidak sah. Li'annal aqda baina syakhsain, sebab akad oleh kedua belah pihak, wala budda min fahmi kulli wahid min huma. Itu minham, munhuma. Ada kelebihan itu. Ya. Mayas duru min sahibihi. Sebab kedua belah pihak harus paham terhadap apa yang muncul dari pihak lain. Jadi substansinya paham. Ya. Bahasa nomor 2, jembatan. Ya, berikutnya. Akduz zawad lil ghaib. Akad nikah bagi yang gaib. Apa maksudnya? Gaib artinya wakil. Gaib artinya tidak hadir di tempat. Maka kemudian dengan wakil. Atau tanpa wakil. Dengan media sosial. Baik, kita baca. Idza kana ahadu tarafail aqdi ghaiban, apabila salah satu dua yang berakad, wali atau si mempelai pria tidak hadir, ghaib. Wa arada ayyaqida, kemudian dia ingin melakukan akad nikah. Fa alaihi ayyursila rasulan, maka dia harus mengutus orang.
Au yaktub kitaban, menulis surat, ila tarfil akhar, kepada pihak lain, yatlubuz zawaj, minta akad. Minta akad. Wali nggak bisa datang. Lalu kemudian ada wakil. Dalam hal ini wakilnya si penghulu petugas. Maka harus ada surat bukti diumumkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedianya wali langsung akan menikahkan anaknya. Tapi ini ada surat. Tuh. Satu dan lain hal dia nggak bisa datang. Nggak bisa hadir sementara akad harus dilaksanakan. Dalam suratnya jelas dia berwakil kepada saya. Tuh, tahu udah masyarakat. Oh iya, bisa. Yang lain udah nggak ada lagi. Umpamanya adiknya, kakaknya, yang lain nggak ada lagi. Udah, dia nikahkan, saya nikahkan kepada engkau, putri si Fulan, bin Fulan yang berwakil kepada saya. Gitu. Iya. Lalu yang nggak hadir, nggak bisa datang karena satu dan lain hal bukan wali, mempelai pria. Nah, dia juga harus mengutus kepada seseorang yang dipercaya untuk mewakili apa mewakilkan itu, saya nggak tahu. Mewakilkan. Tuh. Saya terima nikahnya Fulan. Terus yang berwakil kepada saya untuk menerimanya tunai. Udah, segitu doang tugas dia. Terus jangan tidur bareng. Suaminya yang berhak tidur. Maklum zaman now, zaman now. Nah kan tadi saya yang nikah. Umpamanya gitu. Nah itu yang dimaksud akduz zawaj lil ghaib. Oke? Idza kana lahu raghbah fil qabul. Ah itu ya sebentar. Iya. Wa ala tarfil akhar, pihak lain, idza kana lahu raghbatan fil qabul, ini yang tadi sebenarnya, yaitu dari mempelai pria. Kenapa? Ayah durar syuhud, ayuh diras syuhud. Bayas ma'hum aratal kitab. Maka dia harus menghadirkan saksi dan memperdengarkan redaksi kitab atau surat risalah Rasul, surat utusan. Udah kebayang? Majelis nikah udah memulai, mempelai pria kok belum datang-datang. Karena satu dan lain hal. Di jalanan ditahan sama polisi. Kendaraannya nggak bisa lewat. Karena di swab itu COVID namanya. Padahal harus nikah. Dia tulis surat, masukin di amplop kepada salah seorang saudaranya atau temennya yang dia percaya. Udah cepetan, kamu saja berangkat ke sana. Daripada nunggu, udah datang. Assalamualaikum Pak, saya ini terpaksa harus mewakili calon mempelai pria. Sodorkan buktinya tuh. Gitu. Wa yashhaduhum fil majlis ala annahu, dan disaksikan dalam majlis bahwa dia itu qabilaz zawaj, yang mengkabul pernikahan. Wa yu'tabarul qabul muqayyadan bil majlis. Maka kabulnya itu yu'tabar. Yu'tabar dianggap sah. Ya, muqayyadan bil majlis, sesuai dengan fakta majlis yang ada. Ya. Selesai Pak Jamal.
Selesai. Ah, ini syarat. Syarat redaksi. Redaksi akad. Mana redaksinya? Kalau bahasa Indonesia, saya nikahkan dan saya kawinkan. Kalau bahasa Arabnya, ankah tuka wa zawwajtuka. Itu redaksi. Ankah apa? Ada yang lain pakai fa'il. Nggak terjadi akad. Tuh, gitu. Oke, kita baca. Ishtaratal fuqaha li sighatil ijab wal qabul. Para ahli fikih memberi syarat terkait redaksi ijab qabul. Antakuna bilafzain wudi'a lil madhi. Di antara syaratnya yaitu menggunakan dua kata, ya, yang bentuknya fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi apa artinya? Fi'il madhi menunjukkan sudah. Kalau sudah berarti berhasil terlaksana. Tapi kalau pakai fi'il mudhari kan menunjukkan akan. Baru akan. Kalau baru akan mau belum sah. Unkihuka wa uzawwijuka. Ah, itu belum sah. Pas sudah selesai, udah dikabul juga begitu, kan bingung itu. Udah nikahnya. Udah. Lah, itu kok pakai bahasa pakai fi'il mudhari? Belum. Terus dia tahu mudhari itu akan. Menunjukkan belum. Ditanya, udah nikah? Lah iya belum ya. Kan pakai fi'il mudhari tadi. Gitu. Au wudi'a ahaduhuma lil madhi wal akhar lil mustaqbal. Atau si wali pakai fi'il madhi, si mempelai laki-laki pakai fi'il mudhari. Tuh, nggak terjadi nikah. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Nggak terjadi. Kata si wali, ankah tuka, aku nikahkan pakai fi'il madhi. Wa zawwajtuka pakai fi'il madhi. Si mempelai jawabnya akbalu nikahaha wa tazwijaha. Akbal kan baru akan. Itu yang membuat menjadi tidak sah. Famisalul awal ayakulal akid al awal. Contoh yang pertama, bahwa yang berakad berkata, si wali nih, zawwajtuka ibnati, aku nikahkan kepada engkau putriku. Mempelai pria menjawab, qabiltu, saya terima. Sah apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena cuma pakai satu kata. Harusnya bilafzain. Ankah tuka wa zawwajtuka. Paham itu? Harus dua. Karena hadisnya begitu. Ya. Ini yang dipakai dalam buku ini, contoh ini di atas, zawwajtuka. Atau kita pakai nggak pakai zawaj, ankah tuka saja. Nah, itu nggak sah. Nah, baru dari rinci ingat nih. Kenapa begitu? Karena pesan Nabi pada Haji Wada itu begitu bunyinya. Mana dia? Pidato Nabi pada Haji Wada. Akhaztumuhunna bikalimatillah. Jadi lengkapnya ittaqun nisa, ittaqu fin nisa, takwalah terkait perempuan, maksudnya istri. Kenapa? Akhaztumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil mereka dari orang tua mereka sebagai amanat. Wastahlaltum furujahunna, kalian halalkan kehormatan mereka bi kalimatillah,
dengan kalimat Allah. Itu pidato Nabi. Kalimat Allah maksudnya kalam Allah. Maksudnya kalam Allah adalah Al-Quran. Di Al-Quran menyebutnya dua kata. Ankaha sama zawwaja. Maka itu yang dipakai. Dua kata itu yang membuat tadinya haram jadi halal. Itu dia yang istahlal tumburu kalimat bangsa ya khutbah nikah khutbah wada Nabi yang pertama tentang egaliter kesetaraan, yang kedua tentang riba. Injak riba mutlak nggak boleh, itu kesamaan. Yang kedua, mulai detik ini aku habisi, aku hancurkan, aku binasakan riba, utamanya riba Ibnu Abbas. Tuh diingatkan dia mau meninggal. Baru yang ketiga itu tentang perempuan. Perempuan dimaksud maksudnya istri. Maka Nabi bersabda, berkata dalam pidatonya, ittaqu fin nisa, ada fi-nya. Bukan ittaqun nisa. Nisa dimaksud istri. Kenapa? Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil itu adalah amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Kalam Allah yaitu Al-Quran dan dua itu. Maka ini disebut antakuna bilafzoin. Syaratnya itu redaksi akad pakai dua kata. Wudi alil madi, dua kata tersebut fi'il madi. Iya. Kalau umpamanya satu saja seperti zawwajtuka ibnati wa yaqulul qabil tu. Kenapa? Nah, itu enggak jatuh. Enggak sah. Asani ayakulal khatib uzawwijuka ibnati. Yang kedua salahnya pada fi'il mudhari. Si wali berkata uzawwijuka ibnati. Aku akan nikahkan engkau. Kepada engkau maksudnya putriku. Dijawab qabil tuh. Betul jawabannya. Tapi qabulnya betul, ijabnya yang salah. Enggak. Oke, kita teruskan. Wa inna masytaratu zalika, mereka memberi syarat seperti itu li'anna tahaqquqar ridha minat tarafain wa tawafuqa iradatihima huwa ruknul haqiqi li'aqdi zawaj. Sebab terrealisirnya keridoan kedua belah pihak dan kesamaan keinginannya merupakan rukun nikah yang hakiki. Dan keridoan itu tercermin pada akad. Akadnya salah. Nah, nggak jadi. Wal ijab wal qabul mazharon lihazar ridho. Ijab qabul merupakan bukti keridoan ini. Kama taqaddama, seperti itulah dijelaskan pada waktu yang lalu. Wala budda fihima min ayyadulla dalalatan qat'iyah. Dan dua kata yang digunakan tersebut harus menunjukkan makna yang qat'i, jelas maksudnya. Ala husulir ridho, atas terjadinya ridho. Wa tahaqquqihi fi'lan, dan terwujudnya secara faktual waqtal akdi, pada saat akad. Wasiqah allati istamalaha syari, redaksi yang digunakan oleh syariat li insya'il uqud, untuk membangun janji atau akad, hiya sighatul madi, sighat fi'il madi.
Li'anna dalalataha ala husuli ridho. Karena sigot fi'il madi bentuknya memberi makna keberhasilan keridhaan, ketercapaian keridhaan. Minat torofain qat'iyan, dari dua belah pihak. Wala tahtamilu ayya ma'nan akhar, dan tidak mengandung makna lain. Selesai. Masih ada berikutnya. Nah, ini dia. Bi khilafis siyagh. Ini ya. Bi khilafis siyagh adalah alal hal awil istiqbal. Berbeda dengan bentuk yang menunjukkan hal atau istiqbal. Maksudnya fi'il mudhari. Beda. Fa innaha la tadullu qat'an, itu tidak menunjuki secara pasti ala husulir ridho, atas terjadinya keridhaan antara keduanya, laki dan perempuan. Waqtat takallum, saat berbicara, saat akad. Falau qala ahaduhuma, umpamanya salah satu yang berakad itu berkata, uzawwijuka ibnati, itu pakai fi'il mudhari. Lalu qabul, uqbilu, pakai fi'il mudhari juga. Fa inna sighah minhuma la yanaqidu bihal zawaj. Menggunakan bentuk mudhari tadi, maka zawaj, pernikahan, tidak terjadi. Kenapa? Lihtimal ayakunal murad min hadhil alfaz mujarrad al-wa'di. Sebab mengandung makna akad menggunakan fi'il mudhari, lafaz ini mudhari maksudnya itu mau baru janji. Saya akan nikahkan, saya akan kawinkan. Baru akan mengandung baru janji. Wal wa'du bizawaj mustaqbalan. Janjinya akan datang, laisa aqdan, maka itu bukan akad lahu fil hal pada saat itu. Walau qala al-khatib. Apa ini? Zawwijni ibnatak. Faqala al-akhar zawwajtuha laka. Kata si mempelai laki-laki kepada si wali. Zawwijni ibnatak. Nikahilah kepadaku. Nikahkan maksudnya. Nikahkanlah kepadaku anakmu. Terus kata si wali, zawwajtuha laka. Aku nikahkan dia untuk engkau. In aqada zawaj, maka sah, terjadi nikah. Li'anna sighah zawwidni dalah ala makna taukil. Sebab kata-kata zawwidni itu menunjukkan perwakilan. Paham maksudnya? Wakil. Si laki-laki minta dinikahkan kepada seorang perempuan. Mintanya kepada si wali. Maka mengandung makna itu berwakil dia kepada si wali yang pas dia sebagai wakil bisa menikahkan. Ya kalau begitu sah dong nikahnya. Gitu maksudnya. Wal aqdu yasihu ayat yatawallahu wahidun anit tarafain. Akad itu sah dilakukan oleh salah satu dua pihak. Fa idza qala al-khatib zawwijni wa qala at-tarful akhar qabiltu, saya terima, karena apa ini, ada kurang kayaknya. Karena ada kurang banyak mal. Sebentar ya, saya mikir dulu. Tapi kalau ceritanya begini, si pria atau khotib yang lamar berkata kepada wali si perempuan, zawwijni, nikahkan saya. Terus
Si wali bilang, Qabil tuh, saya terima permintaan kamu. Jadi nikah. Jadi sah. Ya. Beda Allah. Karena zalika oh iya. Makwan ya. Itu ada hamzahnya ya, Pak ya? Ada hamzahnya, makwan. Mu. Karena ada wawu itu hamzahnya jadi bacanya sebelumnya mu. Ya. Kayaknya karena mu'addan gitu kurang dal ini. Itu terlaksana. Anal awal wakalasani. Yang pertama memberi wakil kepada yang kedua. Yang pertama maksudnya mempelai pria. Yang kedua wali. Wasani ansha al-aqda. Dan yang kedua itu Qabil itu dia menjawab si wali. Dia membangun akad. Anitorofain bi'ibaratihi. Dia artinya membangun, membentuk, melaksanakan akad oleh kedua belah pihak bi'ibaratihi, sesuai dengan ungkapannya. Sekarang mah nggak ada yang begini. Itu kemungkinan dulu. Ketemu di jalan, Pak Jamal ketemu lagi di pasar kah, lagi nonton di sepak bola kah di lapangan sama seseorang dia kenal. Orang itu kenal juga sama Pak Jamal. Orang itu yang kenal Pak Jamal punya gadis. Terus si walinya berkata, aku nikahkan engkau dengan putriku si anu. Sekali terkeluar. Maka kita akan bengkol sah. Mau di warung terkeluar. Terus Pak Jamal bilang, saya terima. Jadi, Pak Amir, sekarang begitu ada nggak? Enggak, problem. Karena pemahaman belum merata. Jadi mau jadi. Atau sebaliknya tadi yang diceritain. Pak Jamal yang aktif. Ada bapak itu tahu punya gadis. Lalu Pak Jamal berkata kepada bapak itu, Zawidni ibnatak. Nikahkan saya sama putri engkau yang ada di rumah. Si bapak bilang, Qabil, saya terima. Jadi maka ibu-ibu tuh perempuan, ibu-ibu kan perempuan. Nanti Pak Jamal pulang langsung udah dimasukin ke kamar, jangan kaget. Tadi udah kita ceritain lagi makan di warteg ketemu bapak. Saya bilang gitu terus dia terima, ya udah. Ya. Saya ini. Ya. Ada lagi. Tapi saksinya nggak ada, Ustaz. Dia ngomong begitu gimana? Hah? Saksinya nggak ada gimana? Masa semudah itu, Ustaz? Tadi kan dia pakai redaksi. Lihatnya jangan pakai pikiran sekarang, pikiran saat itu. Oh, tadi saat itu. Saksinya nggak ada. Itu diri masing-masing saksi apanya? Kejujuran, kepercayaan. Malaikat ada nggak? Ada, Ustaz. Baru kemudian ketika manusia udah banyak strata keagamaan berbeda-beda, maka ditentukan gitu. Kan ketentuan itu syarat rukun yang memang memprotek agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau zaman dulu nggak ada yang terjadi hal-hal yang diinginkan. Iya, silakan.
Nah, ini juga menarik, tapi jangan sekarang, Mas. Saya kebetulan mau ada Baik. urusan. Ada sisa boleh tanya. Ustaz, ini yang pertama, suara Ustadz tidak tertangkap bening Ustadz di monitor saya. Apa ada problema Ustadz? Apa yang lain juga merasakan yang sama? Bagus kok suaranya. Bagus. Oh, berarti di monitor saya. Bagus. Ini di saya echo gitu. Ya, Bergema gitu. Ya. baik. Tapi Gimana? kadang-kadang suka ada gema dikit. Ya, itu berarti Gitu. skala kecil. Ya. Volumenya kali kegedean kali Ustaz. Jadi kayak apa? Ini sinyal. Bergema. Kayak bergema gitu. Iya bergema. Sekali-sekali. Ya, Ya. ya silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ya. Silakan Bu. Ini yang tak ketemu. Pak Teti. Bu Tati. Ya, Ustadz. Ya, silakan. Mau tanya Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ustadz, kalau pernikahan, iya, itu pakai bahasa Arab, yang tahu hanya wali sama si pengantin. Saksi dan penghulu nggak ngerti bagaimana itu, Ustaz? Karena mereka penghulu kan pencatat, ya kan? Terus saksi kan yang mengatakan sah atau tidaknya. Nah, mereka pakai bahasa Arab, sedangkan saksinya sama sekali nggak bisa ngerti bahasa Arab. Apakah dia bilang sah juga atau gimana? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Ya. Redaksi akad substansinya dipaham. Dipaham oleh siapa? Oleh yang berakad. Baru muncul saksi bagaimana? Dia mengatakan sah atau tidak kalau dia nggak paham. Bagus tuh. Baru kita masuk pada saksi. Yang namanya saksi itu semua yang hadir. Adapun dua, pihak laki satu, pihak perempuan satu, itu mah saksi administratif. Sejatinya memang dia juga paham. Oke? Dia juga paham. Tapi kalau dia tidak paham, maka paham akan redaksi akad itu sebatas wali dan apa itu si mempelai pria. Andai kata dua saksi yang ada secara administratif itu tidak paham, kan yang lain penghadir semua. Iya. Nanti bab saksi lu menarik. Saksi nggak ada. Umpamanya. Ada orang lewat di depan rumah, panggil aja. Saksi nggak ditentukan dulu. Saksi masalah. Cukup. Tapi kemudian kantor itu urusan kantor. Karena ada dua belah pihak, udahlah. Saksinya yang dua. Gitu. Iya. Jadi tetap sah. Ada lagi yang lain. Nah, ini kalau akad itu kan akadnya kan pada antara wali dan mempelai laki-laki. Laki. Ya. Tapi kalau misalnya akad cerai itu Ustaz, boleh nggak misalnya cerai itu ada seseorang mau niat cerai tapi ngomongnya ke walinya lah, yang walinya dulu menikahkan. Ya, itu gimana Ustaz? Apakah harus pada sambutan atau gimana gitu? Harus kepada istri. Harus kepada istri, substansinya yang dimaksud tahu. Boleh lewat wali. Baru jatuh tuh cerai apabila
tuh si wali ngasih tahu. Jadi tahu gitu. Nggak mungkin terjadi cerai sepihak, nggak ada. Nggak ada. Panjang belum diketahui oleh pihak perempuan, maka belum jatuh cerai. Oh, saya mau nggak tahu. Dia udah nyerahin saya. Gitu. Tahu. Nah, sekarang Nanti di bab talak itu insya Allah. Iya, baik. satu lagi Ustadz. Boleh. Satu lagi Ustadz. Iya, iya. Kalau yang mentalak istri bisa nggak Pak Ustadz? Bisa. Tapi Hah? Istri mentalak. Iya, tapi istilahnya beda. Istilahnya fasah. Fasah ya kalau nggak salah. Jadi punya hak yang sama. Kalau talak itu mutlak punya suami. Kan dari Hak suami. Istri nggak bisa. Tapi ada istilah yaitu fasah bahasa Ya. Suara Ustadz hilang ini. Nggak kedengaran suara Ustadz ini. itu Ustaz suaranya. Iya, Ustadz suaranya nggak kedengaran Ustadz. Ya, tapi kan nggak kedengeran bukan salah saya. Iya. Saya nggak punya daya dan upaya. Ini udah saya besarkan Pak Jamal lebih dari 60%. Iya. Ya Jadi namanya gimana, Pak? khulu. Hulu. Khulu namanya. Hulu. Bahasa kantornya gugat cerai. Ya. Maka harus ke pengadilan. Pengadilan mempelajari, terus kemudian pelajari, oh iya menerima, memenuhi persyaratan, diketuk palu. Ya itu kan harus melalui pengadilan ya Pak Ustadz. Benar. Itu pengadilan, itu kan cuma formalnya. Memformalkan. Nah kejadiannya. Kejadiannya gini Ustadz. Cerai juga, talak, nggak usah pakai pengadilan, jatuh. Ya, kalau yang laki yang nalak. Kalau yang perempuan kan gitu Ustadz. Jadi perempuannya bilang, udah gua talak 3 loh. Setelah itu perempuannya bawa anaknya pergi, nggak kembali-kembali. Tahu-tahu si perempuan sudah nikah lagi di Sumatera. Nah, gitu Ustadz. Pengalaman Terkait nikah lagi, ya, ada aturannya. Bukan yang masalah perceraian ini. Yeah. Dia yang jadi istrinya bilang, udah gue ceraiin lo talak 3 katanya. Itu dibawa anaknya pergi, terus dia pergi, tahu-tahu dia sudah yang perempuan udah kawin lagi di lain pulau. Nah itu begitu kejadiannya Ustadz. Jadi belum ada pengadilan, belum ada putusan pengadilan dia. Jadi yang perempuannya udah bilang gua talak 3 lo katanya. Ya, itu Pak. Itu kejadian. Talak 3. Ya. Iya Pak, Ustadz kejadiannya seperti itu. Nggak ada 3 ya. 3 iya, sekaligus itu nggak ada. Iya itu kejadiannya seperti itu Ustadz. Nah, bukan soal kejadiannya. Tetapi kacamata hukum dengan redaksi yang ada 3, itu nggak ada. Jangankan dulu. Cerai itu talaknya nggak boleh sekaligus sekali 3. Talak 3 kali, nggak bisa, jatuhnya 1. Ya, dia. Ya, benar itu. Harus ada bukti. Nah, di sana kalau dia mau nikah lagi seperti yang dibayangkan, maka petugas harus verifikasi betul mana buktinya. Tuh nggak terjadi kalau nggak ada bukti. Kalau terjadi juga itu penghuluan. Dosa bersama ditanggung ya Ustadz ya. Allah Akbar. Iya. Baik, yang lain. Silakan yang lainnya. Silakan, Bu Rulina, Bu Tati. Iya.
Khairiyah. Jadi kalaupun pakai bahasa Indonesia juga Ustaz, berarti aku nikahkan dan aku pasangkan begitu Ustaz. Pasangan bagus maksudnya, tapi yang ada umum itu aku kawinkan. Jadi aku nikahkan dan kawinkan. Iya. Andai kata aku pasangkan itu betul. Betul juga. Bahkan aku kawinkan atau aku pasangkan. Nah, lebih apa namanya? Lebih jelas kawinkan. Iya. Pasangan doang. Nggak kawin. Iya. Silakan Bu Rulina. Ustaz, saya tadi kalau nggak salah tangkap mau ini aja sih Ustaz, mau apa konfirmasi aja. Tadi kalau nggak saya salah nangkep itu ada sesungguhnya nikah itu seperti memerdekakan budak ya Ustaz ya. Oh itu seperti itu nggak tadi kalimatnya Ustaz ya? Terus kalau misalnya emang iya itu penjelasannya gimana Ustaz? Ya. Gitu Ustaz. Dulu pra-Islam ada perbudakan. Ya. Perbudakan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam datang di antara tujuannya menghapus praktek perbudakan. Bagaimana cara menghapusnya? Si tuan boleh memperistrikan budaknya, tentu yang perempuan. Nggak usah pakai nikah lagi. Nggak usah pakai mas kawin lagi. Tuh gitu. Langsung kalau dia mau. Nah, Oh, jadi kenapa begitu? Kenapa begitu? Kayak begitu cara Islam menghapus praktek perbudakan. Kalau si tuannya sudah menikahi, katakanlah, yaitu boleh langsung memperistrikan, maka statusnya bukan budak lagi. Tuh, bebas. Terus punya anak, anaknya bukan budak lagi. Budak itu kayak begini. Oleh karena itu, budak itu dibahasakan oleh Al-Quran dengan kinayah wa ma malakat aimanukum, yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, kekuasaan kamu. Itu dia yang dimaksud wa ma malakat aimanukum, yaitu budak. Budak itu udah dimiliki, kan ada kata malakah, dimiliki. Oleh siapa? Oleh tuan. Bapak punya motor atau sepeda, itu milik. Boleh nggak dinaik? Boleh nggak? Boleh. boleh, iya cuman kan ini kan beda. Itu kan? dia pendekatan bahasa. Oh, Pendekatan bahasa. Oleh karena itu ketika syariat mengatur boleh, ya itu bahasanya sesuai wa ma malakat aimanukum. Jangan diukur pakai pikiran sekarang. Kalau mau diukur juga emang sama. Istri itu tunggangan bukan? Tanya Pak Jamal tuh, kalau nggak percaya. Waduh. Oh. Ya banyak sih kalau di sisi Al-Quran itu ya bisa pakaian. Bisa pakaian. Luar biasa. Iya, jadi demikian memahaminya. Cuma kemudian memang sudah di-frame, maka kemudian disertasi dokter di Jogja membolehkan perzinahan itu atas dasar wa ma malakat aimanukum yang dipahami sesuai selera. Karena si tuan nikah sama istrinya nggak pakai nikah dalam konteks pikirannya yang ada sekarang, kategorinya zina. Lihat dahsyatnya, kejinya. Hanya kemudian boleh zinahnya ya di ruang tertutup, yaitu di rumah. Akhirnya fatwanya boleh suami laki perempuan tanpa nikah, yang penting bukan di ruang terbuka. Kan begitu yang tempo hari viral.
Jangan dikira itu disertasi sekonyong-konyong. Bagian dari usaha. Ya dah? Ya Allah, alhamdulillah. Kan ada rektor, ada banyak guru besar. Tahu, tapi lulus tuh nggak ada yang marah-marah. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi demikian memahami. Ya, ada lagi. Ya, syukran Ustaz. Ayo, Afwan. Masih Pak Jamal? Baik. Soalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Ustaz. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Pas kayaknya ini. Jadi ya saya balik lagi, Ustaz. Kalau orang yang tadi tunarungu gitu kan berarti bahasanya bahasa isyarat ya mereka itu. Bahasa isyarat. Gitu. Yang paham berarti ya bisa gitu ya. Nih, tunarungu nggak bisa ngomong. Paham bisa, baca bisa, kasih tulisan. Gitu. Oh iya, dia ngerti. Ya. Udah diatur sedemikian rupa. Nanti kalau lagi ngomong wali terus tangannya udah gentak, dia jawab. Oke. Iya Allah. Jadi dia pakai bahasa tulis juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Bahasa tulis kan untuk bisa dia paham. Enggak, maksudnya iya agar supaya akan itu ya Iya. gitu kan. Betul. Jadi substansinya paham. Dua pihak yang berakan. Namanya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ya, Pak Teddy. Ayo Pak Jamal. Gurunya juga sudah dianggap paham. Berarti sisa materi itu yang pertemuan berikutnya, slide berikutnya itu akan disajikan di minggu depan. Oke, itu ya Pak. Iya, iya. Ya, ya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah kajian fikih Ahad. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bertambah ilmu kita tentang pernikahan tentunya. Kadang ya kita anggap sepele dan dapat kita aplikasikan tentunya dalam kehidupan kita dan dapat dijelaskan informasi atau ilmu yang kita ambil. Baik, kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, semua sama-sama. Ya, Ustaz.